Kita bacakan Shalom. Selamat malam pendeta dan kru tajam. Memang dia selalu pakai template yang sama. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ini pembukaan dalam setiap pertanyaannya dia. Tolong jelaskan tentang degradasi moral dalam Alkitab. Silakan pendeta. Terima kasih. Degradasi moral di dalam Alkitab. Dalam buku Kejadian sudah ada diceritakan tentang degradasi moral ini. Yang itu justru menjadi alasan mengapa Allah mengambil keputusan untuk membinasakan bumi ini dan manusia dengan air bah. Kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6, sebentar ya, pelan-pelan. Apa yang terjadi di dunia pada saat itu, di bumi ini. Ayat yang ke-11, pasal yang ke-6, ayat yang ke-11. Atau ayat yang ke-5 dulu. Ayat yang ke-5, lalu ayat yang ke-11. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat yang ke-11, adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di atas bumi. Inilah kemerosotan moral, degradasi moral yang terjadi pada zaman Nuh. Pada zaman Nuh. Lalu kemudian Tuhan Allah membinasakan manusia, tetapi mereka yang percaya, yaitu Nuh dan keluarganya, yang menerima kasih karunia Allah, menyambut dengan iman, membangun bahtera dan masuk ke dalamnya, maka mereka itu pun selamat. Ini akan berulang di zaman akhir karena Tuhan Yesus mengkaitkan apa yang terjadi di zaman Nuh dan satu lagi di zaman Lot. Itu dalam Kejadian pasal yang ke-18 ya. Kejadian pasal yang ke-18 tentang Tuhan membinasakan Sodom. Demikian juga Kejadian pasal yang ke-19 dalam dua pasal ini. Betul-betul kehidupan orang-orang Sodom dan Gomora itu sudah sangat bejat. Dan Tuhan membinasakan kota Sodom dan Gomora. Tuhan Yesus mengkaitkan kehidupan di zaman akhir ini kurang lebih akan sama dengan apa atau zaman itu akan seperti yang terjadi di zaman Nuh dan juga zaman Lot. Dalam Lukas pasal yang ke-17, Tuhan Yesus katakan di dalam ayat yang ke-26 dan 28 sampai 28, dan sama seperti pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Artinya hari-hari, artinya zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Lalu kemudian ayat yang ke-28, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Jadi dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka apa yang terjadi di zaman Nuh, di zaman Lot itu akan juga terjadi. Kemerosotan moral. Dan manusia hidup dengan menikmati kehidupan mereka seakan-akan tidak akan ada hukuman Tuhan. Seakan-akan tidak ada peristiwa besar yang akan terjadi di mana Tuhan akan menyelamatkan yang percaya dan membinasakan yang tidak percaya. Mereka hidup, makan dan minum, ya, menikah, lalu kemudian membangun rumah dan lain, menanam dan lain sebagainya. Dan dalam kehidupan yang rutin seperti itu, kejahatan pun dan degradasi moral pun bertambah.
Makanya di dalam Alkitab disebutkan, contohnya Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-24 tentang apa yang terjadi di zaman akhir ini. Ada banyak ayat-ayat di sana, tapi saya mau untuk ambil ayat yang ke-12, Matius 24, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan ini dalam konteks Tuhan Yesus menerangkan apa yang terjadi di zaman akhir, menjawab pertanyaan murid-muridnya dalam Matius 24 ayat yang ketiga. Salah satunya adalah bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kemudian ditambahkan juga di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang kelima. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti nafsu daripada menuruti Allah. Itu ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ini keadaan-keadaan yang terjadi di zaman akhir yang dinubuatkan, dan itu dikaitkan dengan apa yang terjadi pada zaman Nuh dan pada zaman Lot. Jadi kalau kita melihat semua ini terjadi sekarang, berita di berbagai macam media hampir tidak pernah absen dengan memuat berita-berita kejahatan yang dilakukan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah tanda-tanda bahwa hari akhir itu akan tiba. Yesus segera datang. Terima kasih.